Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang guru P3K SMPN 46 Oku, Saidatul Fitriah, yang ditemukan tewas di kontrakannya pada Rabu 19 November 2025 pagi. Pelaku Riko Irawan yang sebelumnya melarikan diri ke Kabupaten Oki kini telah berhasil diamankan oleh tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu pada Jumat dini hari. Dalam press release, Kapolres menjelaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku bukan hanya menghabisi nyawa korban, tetapi juga mengambil barang berharga milik korban. Pada tanggal 19 November 2025, sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat, berarti di hari Rabu, Polsek Peninjauan, Bapak Kapolsek melaporkan kepada saya telah ditemukan seorang mayat ataupun seorang meninggal dunia di dalam sebuah rumah kos di Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku, di mana kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi terikat di bagian tangan, kemudian bagian pergelangan kaki, dan juga terikat oleh kain ataupun jilbab di bagian mulutnya. Dari laporan pada itu saya memerintahkan Kasat Reskrim dan Kapolsek Peninjauan untuk melakukan penyelidikan terkait mengungkap siapa pelaku dan bagaimana peristiwa yang terjadi. Sehingga alhamdulillah tadi malam tanggal 21 November 2025 sekitar jam 01.30 dilaporkan pelaku telah dapat diamankan oleh tim gabungan dari Satreskrim maupun dari Polsek Peninjauan, di mana pelaku yang telah terdeteksi sejak kejadian oleh tim gabungan yang telah kita bentuk, kemudian telah dilakukan satu kali penggerebekan dan penggeledahan di rumah mertua daripada pelaku, dan pelaku ini rupanya tidak ada di rumah dan telah melarikan diri dari rumahnya menuju ke rumah mertuanya, orang tuanya di Desa Bunggu, Kabupaten Oku. Sampaikan bahwa setelah diamankan ini, keterangan sementara dari pelaku yang telah kita periksa interogasi menceritakan bahwa kronologis daripada kejadian itu adalah yang bersangkutan hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar jam 22.00 itu terjadi keributan atau cekcok keluarga antara yang bersangkutan dengan istri pelaku, sehingga daripada itu kemudian pelaku ini merasa tidak betah di rumah, kemudian keluar dari rumahnya akibat yang bersangkutan merasa tidak lagi nyaman berada di rumah istrinya. Sebenarnya rumah tersebut adalah rumah daripada mertua yang pelakunya ini. Rumah pelaku dengan TKP rumah kos ini berjarak sekitar 400 meter, sehingga pada saat itu masih keterangan dari pelaku bahwa pelaku ini adalah merupakan penunggu rumah kontrakan sebelumnya, sehingga sangat memahami kondisi daripada rumah kontrakan yang menjadi TKP kejadian tersebut. Karena malam itu yang bersangkutan tidak ingin pulang, sehingga yang bersangkutan mencari rumah untuk istirahat malam hari itu. Sehingga karena yang bersangkutan pernah kerja sebagai menunggu rumah kontrakan, kemudian bisa masuk ke salah satu kamar di kontrakan tersebut, di mana kamar tersebut bersebelahan langsung dengan rumah yang jadi kejadian TKP, di rumah si korban. Pada malam itu yang bersangkutan tidur di lokasi kamar di sebelah rumah korban. Kemudian
yang bersangkutan mengaku malam itu ada gangguan kesehatan sehingga batuk-batuk. Kemudian besok harinya, pagi hari, masih menurut pengakuan pelaku, ada orang yang disuruh ataupun orang yang datang ke rumah kosan untuk memeriksa kondisi kamar-kamar daripada rumah kosan yang jumlahnya ada 4 pintu. Di mana rumah kosan tersebut, jumlah 4 pintu tersebut hanya 1 yang ditinggali, yaitu oleh korban. Kemudian, karena ada orang datang memeriksa kondisi kamar-kamar tersebut, pengakuan pelaku kemudian dia masuk ke plafon, melewati lubang yang ada di kamar yang dia tinggali tadi malam, untuk menghindar dari pemeriksaan penunggu ataupun orang yang disuruh oleh yang punya rumah kosan untuk mengecek kondisi kamar-kamar tersebut. Tidak berapa lama, kemudian yang bersangkutan langsung turun pindah kamar di kamar korban pada sekira-kira pukul 7 pagi, di mana korban itu sudah berangkat ke sekolah untuk kegiatan belajar mengajar di tempat dia mengajar. Sehingga daripada itu, si pelaku telah dapat menghindari pemeriksaan daripada orang yang disuruh oleh pemilik kos, sehingga dia bertahan di rumah atau kamar yang merupakan kamar milik korban. Kemudian yang bersangkutan atau pelaku sebetulnya ingin keluar dari kamar tersebut, namun karena kondisi sudah siang hari, kemudian di depan maupun belakang rumah kosan tersebut itu kondisinya ramai, sehingga pelaku tidak dapat keluar daripada rumah kosan dimaksud atau rumah daripada korban. Tidak singkatnya, sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat, korban itu pulang dari tempat mengajarnya, pulang ke rumah kosnya. Kemudian masuk ke dalam kamar dengan membuka pintu di bagian depan dengan kuncinya. Kemudian masuk ke dalam ruangan kamar yang milik korban. Pada saat masuk ke dalam, korban melihat pelaku ada di bagian belakang daripada rumah, sehingga secara spontan korban kemudian berteriak-teriak, "Maling, maling, tolong, tolong." Akibat teriakan tersebut, kemudian pelaku serta-merta membungkam mulut daripada korban, serta mendorong ke kasur yang tidak jauh daripada tempat berdirinya korban. Pada saat itu, terjadi perlawanan daripada korban, sehingga pelaku juga mengalami beberapa luka cakar di bagian leher daripada pelaku. Pada saat roboh di bagian kasur kamar milik korban, kemudian karena masih ada perlawanan, pelaku kemudian mengikat kedua tangannya di bagian depan dengan menggunakan dasi milik korban, serta mengikat kaki korban dengan menggunakan jilbab yang digunakan oleh korban. Dalam waktu sekira antara jam 13 sampai jam 15.00 sore hari, atau sekitar 3 jam berada di kamar itu, korban kemudian keluar meninggalkan daripada pelaku tadi keluar meninggalkan korban yang dalam masih kondisi terikat mulutnya, terikat kakinya dan tangannya. Baru kurang lebih 2 bulan sejak diangkat jadi guru P3K. Kemudian pelaku adalah bernama Riko Irawan bin Rozatana, berumur 29 tahun, pekerjaan adalah petani atau penyadap getah, beralamat di Dusun 4, Desa Sukapindah, Kecamatan Kedaton,
Peninjauan Raya Kabupaten Oku. Dari hasil yang telah dilakukan kegiatan penyidikan sampai diamankan oleh tim gabungan Polres Oku dan Polsek Peninjauan, telah diamankan beberapa barang bukti tadi yang sudah ditampilkan, yaitu 1 unit handphone merek Oppo warna silver, kemudian 1 helai baju warna putih, 1 helai celana warna hitam, kemudian 1 pasang sendal warna hitam, 1 helai kacu pramuka warna merah putih, 1 helai hijab warna hitam, dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna pink. Rekan-rekan, kepada pelaku ini masih kita lakukan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut, di mana kami sudah koordinasi dengan memerintahkan Kasat Narkoba untuk mengambil tes urin daripada pelaku, dan didapatkan hasil di mana pelaku telah mengonsumsi dari hasil pemeriksaan yaitu sabu atau positif amfetamin dan jenis ganja, yang setelah ditanyakan kepada pelaku baru digunakan sekitar 4 hari yang lalu sebelum kejadian. Kemudian untuk motif daripada pelaku, karena ini masih kita dalami terus, kita belum bisa menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, di mana masih hasil pengakuan daripada pelaku ini masih harus kita butuhkan cross check dengan beberapa saksi ataupun alat bukti maupun barang bukti yang ada di TKP, sehingga kami minta waktu untuk bisa mendalami lebih lanjut. Kemudian untuk pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal 340 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yaitu mati ataupun 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman selama-lamanya adalah 15 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman selama-lamanya 7 tahun. Serta pasal 365 ayat 3 dengan ancaman 15 tahun. Untuk perkembangan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan saksi ataupun bukti yang ada di TKP, nanti tentunya akan menjadi keterangan pelengkap daripada kasus ini, sehingga akan terungkap secara jelas motif pelaku melakukan kegiatan tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.